Ya, sebetulnya virus polio atau penyakit polio itu bagaimana sih pada abad 21 ini ya, di tahun 2023 ini? Apakah dia memang masih menjadi satu penyakit yang berbahaya seperti ratusan tahun yang lalu? Apakah sekarang ini sebetulnya virus polio ini sudah mampu untuk tereradikasi ya? Saya ingin menanggapi akhir-akhir ini ada berita yang meluas ya beredar tentang kabar kejadian kasus polio di Indonesia. Dan kemudian juga beberapa statement dari Kementerian Kesehatan sendiri maupun juga dari IDAI yang mengusulkan agar kasus polio yang terjadi di beberapa tempat ini dinyatakan sebagai KLB atau kejadian luar biasa dengan segala konsekuensinya ya kalau memang polio itu dinyatakan sebagai KLB ya. Memang beberapa pernyataan ini masih belum firm karena kasusnya sendiri juga bukan menjadi satu kasus yang meledak seperti contohnya misalnya kejadian penyakit ginjal kronik yang terjadi itu betul-betul memang kejadian luar biasa itu ya. Tetapi untuk polio sendiri sepertinya kita harus merujuk kepada beberapa konsep tentang KLB dan beberapa variabel-variabel yang kita bisa lakukan untuk melakukan validasi untuk kemudian akhirnya akan membuat satu kesepakatan atau satu keputusan dari pemerintah terkait dengan kasus polio ini. Kalau kita merujuk kepada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 1501 tahun 2010 tentang penyakit menular tertentu yang kemudian dinyatakan sebagai KLB, yaitu KLB itu per definisinya ya, timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah. Nah, itu yang kemudian bisa dinyatakan sebagai KLB atau tidak. Dalam kasus polio ini, selama tahun 2022 ya, selama 1 tahun, terlaporkan hanya ada 1 kasus ya terjadi di Aceh. Jadi tidak terjadi satu alasan sedikit pun ya untuk terjadinya KLB. Hanya ada 1 kasus polio. Kemudian di tahun 2023 ini, selama bulan Januari sampai bulan Maret ini, dilaporkan ada 3 kasus polio. Yang pertama ada di Aceh, kemudian di Aceh Utara ya, kemudian di daerah Biren Aceh, dua kejadian di Aceh, kemudian di Purwakarta. Jadi ada tiga kasus yang saat ini dilaporkan. Jadi total selama tahun 2022 ada 1 kasus dan 2023 ada 3 kasus. Jadi total 4 kasus. Kalau dari aspek secara incidence, secara jumlah kasus yang mestinya belum sah ya, belum cukup validated untuk dinyatakan sebagai KLB. Ya, sebetulnya virus polio atau penyakit polio itu bagaimana sih pada abad 21 ini ya, di tahun 2023 ini? Apakah dia memang masih menjadi satu penyakit yang berbahaya seperti ratusan tahun yang lalu? Apakah sekarang ini sebetulnya kasus polio itu sudah bisa kita nyatakan sudah terkendali dengan baik atau bagaimana gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat dari sejarah virus polio ini sendiri sejak ribuan tahun yang lalu, beberapa manuskrip kuno ya dilaporkan memang tertulis ya memang ada satu penyakit yang kemudian menyebabkan kematian akibat dari kelumpuhan sistem pernafasan dan muskuloskeletal ya. Jadi kelumpuhan yang disebabkan oleh flaccidity atau kekakuan ya dari sekelompok otot manusia yang kemudian akhirnya menyebabkan pengecilan secara permanen dan menimbulkan kelumpuhan secara permanen juga. Beberapa manuskrip kuno ya termasuk yang di Mesir gitu ya, yang merupakan laporan yang pertama kali terjadinya kasus itu.
Kemudian kasus polio ini banyak sekali terjadi ya sejak ribuan tahun yang lalu maupun ratusan tahun yang lalu, banyak terjadi rata-rata di daerah dingin ya, karena memang virus polio ini banyak berkembang di daerah-daerah dingin seperti di Amerika pada waktu itu dan Eropa, dan di sana juga banyak terlaporkan kejadian polio yang kemudian mengakibatkan orang-orang mengalami kelumpuhan seumur hidupnya. Salah seorang tokoh ternama di dunia yang menjabat sebagai salah satu presiden di Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, sejak usia 39 tahun itu sudah mengalami polio, sehingga ketika dia menjabat sebagai presiden, dia berada di atas kursi roda ya. Memang kasus polio itu selama ribuan tahun yang lalu sampai ratusan tahun yang lalu banyak terjadi di negara-negara dingin di Amerika Serikat, di Eropa ya, dan memang menjadi kasus yang endemis pada waktu itu, menyebabkan banyak kematian, menyebabkan banyak kelumpuhan yang permanen sifatnya. Dan sejak tahun 1953 ketika kemudian vaksin polio ditemukan oleh salah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Jonas Salk, kemudian dilakukanlah vaksinasi secara global di seluruh dunia. Vaksin polio disempurnakan kembali oleh salah seorang ilmuwan Amerika Serikat juga setelahnya ya, 3 tahun kemudian ya, di tahun 1956 oleh Albert Sabin ya. Dan setelah itu sejak tahun 1956 sampai dengan hari ini, vaksin polio yang diberikan terutama kepada anak-anak di bawah usia 5 tahun itu berasal dari teknologi yang ditemukan oleh Albert Sabin, sehingga sering dikatakan bahwa vaksin polio itu adalah vaksin Sabin seperti nama penemunya yang kedua ya. Dan boleh dikata hampir seluruh anak di seluruh dunia sudah mendapatkan vaksin polio ya sejak saat itu, sejak 68 tahun yang lalu itu ya. Jadi tidak praktis sebetulnya virus polio ini sudah mampu untuk tereradikasi ya. Pada tahun 1996 bahkan vaksin polio itu sudah dinyatakan keberhasilannya secara penuh karena virus poliomielitis yang liar, artinya yang masih berada di alam liar, itu sudah dinyatakan tidak ada. Dan kalau vaksinasi itu boleh mengklaim keberhasilannya, maka vaksin polio ini menjadi satu-satunya vaksin yang mampu untuk melakukan eradikasi terhadap virus ya. Tetapi ingat bahwa eradikasi terhadap virus poliomielitis ini terjadi setelah 70 tahun ya diberlakukannya vaksin polio kepada anak-anak di seluruh dunia. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk bisa melakukan eradikasi terhadap satu virus ya, itu perlu diketahui. Nah, kalau seandainya memang virus poliomielitis secara liar atau wild poliomielitis, wild virus ya, poliovirus itu memang sudah tidak ada sejak tahun 1996, mengapa dunia masih melaporkan adanya kasus polio ya? Jadi berasal dari mana itu virus polionya ya? Jadi Science Base menyatakan bahwa virus polio ini bisa ditemukan melalui berbagai cara ya. Pertama adalah virus polio liar atau wild polio virus ya, yang sejak tahun 1996 itu sudah dinyatakan tidak ada lagi di bumi ini ya. Kemudian yang kedua adalah Vaccine Derived Poliovirus atau VDPV ya, Vaccine Derived Poliovirus. Artinya virus polio yang ditemukan yang didapatkan pada tubuh manusia karena berasal dari vaksin. Ya, kalau kita ambil saja dari timeline tahun 1996 ketika dunia sudah tidak lagi menemukan adanya virus polio liar atau wild poliovirus sampai dengan tahun 2023 ini, berarti virus polio yang beredar itu hanya berasal dari satu-satunya cara, yaitu dari VDPV atau Vaccine Derived Poliovirus ya. Kan itu yang secara science base ya. Bahkan saya juga menemukan artikel yang memuat hal ini di situsnya infectiemergingchemcast.co.id ya. Jadi ada menurut situs ini ya, ada 3 kategori virus polio itu. Yang pertama adalah virus liar atau dari polio Sabin ya, vaksin Sabin.
atau dari VDPV atau Vaccine Derived Poliovirus. Artinya poliovirus, virus polio yang ditemukan yang didapatkan oleh tubuh manusia yang berasal dari vaksin ya. Sedangkan wild poliovirus sendiri sudah dinyatakan sudah tidak ada lagi di bumi sejak tahun 1996. Nah, ini juga menjadi catatan yang sangat penting bagi Kementerian Kesehatan ya untuk memastikan apakah 3 anak yang mengalami infeksi polio yang dilaporkan di Aceh kemudian di Purwakarta ini memang betul berasal dari polio VDPV ya, berasal dari vaksin derived poliovirus, atau memang masih ada poliovirus yang beredar di alam liar. Kalau memang betul ya, artinya harus ada satu research epidemiologi, research observasional di lapangan untuk memastikan bahwa ada virus liar polio yang memang masih berada di alam liar. Dan itulah yang kemudian harus menjadi satu health policy atau kebijakan kesehatan yang membuat suatu strategi di mana harus dilakukan suatu cara untuk melakukan eradikasi terhadap polio virus yang liar itu yang ditemukan di alam. Padahal secara evidence base virus polio yang liar itu sudah tidak ada sejak tahun 1996. Sebab kalau dalam waktu 70 tahun virus polio ini sudah dilakukan eradikasi dengan vaksin polio selama 70 tahun, lalu kemudian masih ada saja virus polio liar yang ada di alam, ya berarti keberhasilan vaksinasi polio ini harus dipertanyakan ya, karena tidak mampu juga melakukan eradikasi sampai 70 tahun. Artinya apakah memang betul terjadi mutasi terhadap virus polio ini dan dari mana mekanismenya? Sebab satu-satunya sumber yang ada untuk bisa melakukan mutasi terhadap si virus polio itu adalah virus polio yang ada di dalam vaksin itu. Nah, jadi kita mesti lihat ya, Kementerian Kesehatan dalam ini harus melihat apakah ada potensi mutasi pada saat proses pembuatan vaksin polio ini, karena vaksin polio ini menggunakan virus hidup ya, jadi tidak menggunakan virus yang tidak aktif atau menggunakan fragmen virus seperti vaksin-vaksin masa kini yang modern ya, tetapi benar-benar menggunakan virus hidup ya. Jadi apakah di dalam proses pertumbuhan pengembangbiakan dari virus yang kemudian menjadi bahan baku dari vaksin itu terjadi satu reaksi biomolekuler sedemikian rupa sehingga terjadi breeding nih antar strain-strain dari poliovirus yang dipakai untuk vaksin dan kemudian menghasilkan mutasi baru, dan somehow mutasi baru itu kemudian keluar dari tubuh manusia dan kemudian dia menjadi virus polio yang liar. Ya, ini yang betul-betul perlu diinvestigasi ya oleh Kementerian Kesehatan ya. Apakah memang betul terjadi demikian ya? Tetapi bukti epidemiologisnya juga harus mendukung. Artinya kalau memang betul ada mutasi virus yang kemudian meliar ya, kemudian dia menyebar secara liar, berarti terjadi wabah. Nah, buktinya sampai dengan hari ini yang mengalami infeksi virus polio itu hanya ada 3 anak ya, tidak dilaporkan ada terjadi di orang dewasa maupun pada remaja. Pada kelompok usia yang lain ya, benar-benar terjadi pada anak. Dan notabene anak itu kan yang memang menjadi target dari vaksinasi polio kan. Sedang orang dewasa, remaja itu sudah tidak lagi menjadi target polio. Artinya remaja dan dewasa sudah bebas ya dari resiko terjadinya VDPV, vaksin derived poliovirus ya mestinya. Sebab VDPV ini berarti hanya terjadi pada individu yang mendapatkan vaksinasi. Berarti itu terjadi pada anak-anak ya. Ini semua serba hipotesis yang memang harus dilakukan penelitian yang ekstensif, penelitian yang betul-betul investigatif untuk memastikan bahwa virus polio liar yang ada di luar itu ada atau tidak dan berasal dari mana. Apakah memang masih ada poliovirus liar yang masih ada belum tereradikasi, atau dia memang meloncat keluar ya, mengalami loncatan virus ya, dan kemudian dia tumbuh kembang somehow di alam liar dan kemudian dia menjadi potensi virus yang patogenik baru ya, hasil dari mutasi. Tetapi secara science base pula ya, karena
virus polio ini hanya ada di usus manusia, maka potensi dia untuk tetap berada di alam liar tanpa inang itu sesuatu yang mustahil ya secara ilmiah. Tidak ada inang yang bisa mengakses virus polio ini selain manusia ya. Dia termasuk human enterovirus, virus yang berada pada usus manusia, dan dia butuh manusia untuk menjadi inangnya. Jadi dia bukan virus yang bisa berada di mana-mana, dan dia bukan airborne ya. Dia benar-benar bisa ditularkan oleh manusia satu dengan manusia yang lain. Itu dari satu-satunya cara adalah dari preparasi ya, preparat yang berasal, spesimen yang berasal dari saluran pencernaan manusia, dari mulut sampai dari fesesnya ya, dari ludah sampai dari fesesnya. Tapi secara teoritis virus polio ini hanya ada di dalam feses manusia dalam keadaan hidup ya, sebab dia hanya harus dalam keadaan hidup untuk bisa menginfeksi manusia yang lain. Dan sejalan dengan perkembangan teknologi, sejalan dengan kemajuan, sejalan dengan higienitas yang sekarang ini sudah sangat jauh ya dibandingkan dengan zaman dahulu, maka kecil kemungkinan terjadi kontaminasi atau terjadi infeksi virus polio itu yang berasal dari man to man ya, berasal dari human to human, yang mendapatkan infeksinya dari feses manusia. Ya, kalau ada daerah-daerah yang masih higienitasnya itu masih sangat rendah, sanitasinya masih sangat rendah, maka ada kemungkinan ya terjadi penularan dari feses manusia ke manusia yang lain, mungkin melalui air, di limbah rumah tangga, maupun apakah memang saat ini masih ada orang yang buang hajat di lingkungan luar gitu ya, yang masih membawa virus polio. Tetapi secara teoritis itu sesuatu yang mustahil ya, kecil kemungkinan terjadi. Jadi yang perlu dilakukan investigasi itu ada dua. Yang pertama itu minor ya, pertama itu minor aja, karena science base-nya sendiri sudah menyatakan ya bahwa virus polio liar itu sudah tidak ada di dunia ini sejak tahun 1996. Maka investigasi yang penting sekali untuk dilakukan justru pada vaksin polionya ya. Apakah memang kemungkinan terjadi breeding, apakah kemudian terjadi mutagenesis, terjadi mutasi baru dari strain virus polio yang dipakai untuk vaksin, dan kemudian sejauh mana dari aspek safety-nya yang mencegah terjadi kontaminasi keluar dari vaksin, dan kemudian apakah ada satu mekanisme intrinsik ya yang terjadi pada individu yang mendapatkan vaksin itu, apakah kemudian virus yang hidup yang berasal dari vaksin itu kemudian mengalami breeding di dalam tubuh sehingga dia bisa berkembang biak sedemikian rupa sehingga manusia atau individu, anak-anak dalam hal ini yang diberikan vaksin polio itu, dia mengalami beberapa mekanisme ya yang kemudian menghasilkan VDPV, dan itu yang anak itu yang akan berpotensi untuk memberikan penularan kepada individu yang lain ya. Ini yang harus betul-betul dilakukan penelitian ya. Saya sarankan penelitian sebaiknya dilakukan pada daerah di mana kasus itu ditemukan, dan itu nggak perlu harus digeneralisasi ya, kemudian dimasalisasi ya, karena memang kasus yang terjadi kan benar-benar hanya ada di dua daerah aja ya, yaitu di Aceh ya, memang ada di dua tempat di Aceh ya, di Aceh Utara maupun di Kabupaten Biren dan di Kabupaten Purwakarta Jawa Barat. Jadi sebaiknya investigasi dilakukan di ketiga tempat tersebut untuk memastikan apakah betul kasus ini terjadinya karena virus polio liar. Ya kalau kasus polio liar ya berarti harus dilakukan semacam suatu strategi eradikasi tertentu, misalnya pembersihan, sanitasi, higienitas dan sebagainya ya, yang sangat patut untuk dilakukan. Kemudian berikutnya ya mungkin vaksinasi terhadap anak-anak yang berpotensi untuk tertular ya. Tetapi memang ini ada satu hal yang paradoksal di sini ya, kalau kemudian langkah yang dilakukan adalah vaksinasi ya, karena kalau lihat dari catatan ilmiahnya ya, justru sekarang ini ketika poliovirus itu memang satu-satunya kemungkinan VDPV itu terjadi karena vaksin, ya berarti vaksin itu sendiri yang harus dilakukan investigasi ya, karena itu sangat penting ya, sebab itulah satu-satunya
mekanisme ya, satu-satunya port de entry, artinya jalan masuk dari virus ini kan dari vaksin polio ini kan. Berarti apakah mekanisme pemberian vaksin polio itu yang harus katakanlah dievaluasi ya, apakah dari pembuatan vaksin polio itu sendiri yang memungkinkan terjadinya infeksi baru ya. Jadi re-emerging infection ini namanya ya, infeksi baru yang berasal dari infeksi yang lama, dan itu juga berasal dari satu strategi kesehatan, dalam hal ini adalah vaksinasi. Apakah yang beredar itu sudah mengalami mutasi? Jadi ini kan harus dilakukan suatu penelitian terhadap darah dari anak yang mendapatkan vaksin polio. Apakah setelah beberapa waktu lamanya, masa sekian lama ada di dalam tubuh si anak tersebut terjadi mutasi ya, dan ini yang para saintis ya dalam bidang biomolekuler ini yang harus menjawabnya ya. Bagaimana strategi berikutnya kalau ternyata justru pemberian vaksin itulah yang menyebabkan VDPV, pemberian vaksin itulah yang menyebabkan kemudian justru terjadi infeksi re-emerging tadi ya. Dan ini harus dilakukan satu katakanlah out of bound thinking nih ya, bagaimana melakukan tindakan eradikatif yang lain di luar dari vaksinasi gitu. Saya mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk tenang, tidak usah harus panik ya, karena kalau lihat dari sebaran dari kasus polio ini baru terjadi pada 3 anak dari 38 provinsi yang ada. Sekarang Indonesia udah 34 provinsi kan ya. Jadi ada di 2 provinsi saja, di Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan di Provinsi Jawa Barat, dan itu juga spesifik ada di Biren, ada di Aceh Utara, dan untuk di Jawa Barat juga hanya ada di Purwakarta. Jadi kalaupun Anda di Aceh, kalaupun Anda di Jawa Barat, Anda juga tidak usah panik ya. Dan saya juga mengimbau kepada Kementerian Kesehatan untuk tidak juga buru-buru mengambil satu kebijakan politik atau satu health policy ya, policy based, kebijakan berbasis policy based gitu ya, kebijakan berbasis politik kesehatan terhadap kasus polio ini ya. Tidak usah gerusu-gerusu, tidak usah keburu-buru, dan nanti malah akhirnya menjadi kontraproduktif ya, karena ini persoalan yang belum terselesaikan adalah pertanyaan satu, apakah virus polio liar itu masih ditemukan di alam liar ya, dengan mekanisme apa dia bisa kemudian menginfeksi manusia, karena seharusnya hanya human to human ya, bukan dari nature to human ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana dengan mekanisme VDPV, artinya infeksi yang disebabkan oleh pemberian vaksinasi. Nah, ini yang harus juga betul-betul diberikan pertanggungjawaban ilmiah ya terhadap ketiga pertanyaan ini oleh Kementerian Kesehatan sebelum melakukan suatu keputusan atas kebijakan publik yang dilakukan. Kemudian kepada rakyat Indonesia, saya mengimbau Anda, tidak cuma polio yang menjadi satu virus patogen yang sangat berbahaya dan perlu diwaspadai, tetapi banyak virus-virus dan kuman-kuman yang lain, juga bakteri serta jamur. Maka satu-satunya cara yang paling masuk akal dan yang paling efektif adalah bagaimana meningkatkan status imunitas kita semua, termasuk anak-anak, bayi, dan semua usia, agar apapun virus ataupun kuman yang berpotensi untuk menjadi kuman patogen yang menyerang tubuh manusia, maka tubuh akan mampu untuk melakukan perlawanan sendiri dengan status imunitas yang tinggi. Dari mana status imunitas itu berasal? Dari 3 sumber. Yang pertama adalah dari makanan yang baik, yang mengandung banyak sekali unsur-unsur tumbuhan dan hewani yang baik ya. 7CGP ini, 7 Colors Garden Plate ya, sesuai dengan temuan yang saya pernah lakukan. Kemudian berikutnya adalah sinar matahari, itu adalah desinfektan yang baik, jaga higienitas dan sanitasi pribadi maupun lingkungan, dan berikutnya bagaimana Anda menjaga physical activity ya, karena dari aktivitas fisik yang baik itu maka status imunitas kita akan bisa meningkat. Jadi dari 3 aspek ini status imunitas kita insya Allah akan bisa meningkat, dan virus maupun kuman apapun insya Allah tidak akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap kesehatan kita.